Nah, tema yang saya dapat sangat indah, setia dan percaya. Saya ulangi, temanya menarik sekali, setia dan percaya. Oke, saudara, setia dan percaya itu seperti dua sisi koin, ya, seperti dua sisi mata uang. Nah, ini karena orang-orang bank, saya bicara uang pasti paling gampang dimengerti. Kalau kita punya 1000 lembar uang warna merah, pasti itu 100.000 bukan? Tapi gambarnya baru sebelah, yang satu belum dicetak. Jangan bilang, wih aku punya uang. Itu berapa ya? 1000 lembar kali 100.000. Hitung sendirilah. Uang itu belum lengkap karena gambarnya baru sebelah. Nah, begitulah kesetiaan dan percaya itu dua sisi mata uang itu. Kita tidak bisa berkata setia kepada suami kita, setia kepada istri kita, kalau kita tidak percaya. Ini nggak usah ngomong tentang Tuhan dulu, tentang hubungan kita. Begitu pula sebaliknya. Seorang suami nggak akan bisa setia kepada istrinya kalau dia tidak percaya. Di dalam persahabatan juga begitu. Kita nggak akan saling percaya kalau kita tidak setia. Kita nggak akan bisa setia kalau kita nggak percaya. Nah, begitu pula hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apalagi dengan Dia yang kita nggak pernah lihat. Maka sesuatu atau seseorang yang kita belum pernah lihat, maka hubungan itu harus didasari percaya. Baru kita bisa setia. Jadi nggak mungkin orang setia tapi tidak percaya. Tidak mungkin orang bisa percaya kalau tidak terbukti kesetiaannya. Maka itu sangat sakit hati kalau kita dikhianati. Nah, itu lawan kata lain lawan kesetiaan. Betul tidak? Enggak ada orang yang bisa tertawa-tertawa, bangga. Wih, aku dikhianati loh. Enggak mungkin. Nah, suami istri, mari kita melihat konsep ini dalam hubungan kita. Begitu pula dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Maka perlu sekali kesetiaan dan percaya itu berjalan bersama-sama. Luar biasa tema ini. Maka waktu saya diberi tema ini saya bersyukur. Inilah kehidupan sehari-hari yang harus kita jalani. Nah, ibu-ibu secara khusus dan kita semua yang ikut bergabung, yang di luar Bank Mandiri, ada satu penyebab. Ada satu masalah. Kesetiaan dan kepercayaan itu bisa hancur. Sederhana. Hukum-hukum Tuhan kita itu tidak pernah hukum yang ruwet, yang jelimet, enggak. Kita bersyukur kepada Bapa di surga waktu Dia memberi hukum kepada kita. Itu hukum yang simpel. Hukum yang sederhana. Enggak rumit, enggak sulit, enggak complicated atau jelimet tadi. Sederhana. Nah, ini dia. Kesetiaan dan kepercayaan akan hancur, akan terhapus, akan tidak eksis, akan lenyap dari hidup kita hanya karena satu hal. Bukan dua, bukan tiga. Tolong dicatat ya, yaitu tidak mengampuni. Ternyata kesetiaan dan kepercayaan itu akan hancur ketika kita tidak mengampuni. Saudara, ini prinsip penting. Ini yang kita harus belajar.
Nah, maka itu iblis tidak sibuk terhadap hidup kita untuk melarang ibadah, tidak. Buktinya dengan COVID, maka ibadah di gedung-gedung gereja tidak ada. Tapi kita bisa offline, kita bisa online. Bersyukur untuk Eric Yuan yang menemukan aplikasi Zoom ini. Iblis tidak menghalangi untuk kita beribadah. Iblis tidak menghalangi untuk kita belajar Alkitab, Bible study, enggak menghalangi. Iblis tidak menghalangi kita doa pagi, doa puasa, doa malam, tidak. Iblis tidak menghalangi kita memberi persembahan, tidak. Tetapi ini yang iblis lakukan terhadap murid-murid Tuhan Yesus, yaitu untuk tidak mau mengampuni. Wih, sadis sekali saudara. Dan yang menyedihkan, dengar kalimat saya, dan yang menyedihkan, iblis berhasil membuat kita sulit mengampuni. Iblis berhasil. Ini yang menakutkan. Maka itu dalam hidup kita penting sekali untuk mengampuni. Maaf. Kalau seorang suami menyakiti istrinya dan seorang istri menyakiti suaminya, walaupun dalam nilai atau kadar atau ukuran sakitnya sama. Ya. Ini kita harus belajar, khususnya para pria, kita harus belajar. Ketika seorang pria itu disakiti dengan satu goresan, tipis saja, enggak dalam, misalnya cuma seret gitu aja, tipis. Bagi seorang pria mungkin 3 hari, seminggu sembuh. Tapi goresan yang sama yang dialami oleh seorang wanita, ini bedanya. Belum tentu 1 tahun sembuh. Saya percaya ibu-ibu pasti setuju kalau saya ngomong ini. Maka itu para suami, mari kita berperan sebagai suami yang benar. Tolong para pria yang belum menikah, pegang ini. Jangan sekali-kali kita menyakiti perempuan. Karena lukanya akan sulit sembuh. Nah saudara, bayangkan. Kalau tidak ada pengampunan kepada orang yang pernah melukai kita, saya percaya semuanya kita setuju berkata, mana mau percaya? Bagaimana bisa percaya kepada orang yang melukai aku? Nah, kalau tidak mau mengampuni, maka timbul tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya, mana bisa setia? Maka itu menakutkan sekali. Kalau kita tidak mengampuni. Maafkan saya ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Saya kalau mengajar, menyampaikan firman, gak pernah pakai bahasa-bahasa teolog yang tinggi-tinggi, enggak. Hal-hal yang gampang saja untuk kita belajar. Maaf, ini saya cuma tanya. Jangan ada yang tersinggung. Sesungguhnya firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih nyantol di pikiran kita. Maaf, jangan tersinggung. Saya ulangi lagi secara fakta. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih nyantol di pikiran dan di hati kita. Maafkan saya. Saudara, ini fakta. Mengapa firman mama mertua langsung jelek gitu ya? Padahal ngomongnya cuma sekali. Maaf. Karena kita tidak mengampuni. Saudara, para menantu,
Izinkan saya berkata ini, kalau kita tidak bisa mengampuni mertua kita, maka pasangan kita akan menderita. Betul tidak? Maka itu saudara, jangan biarkan setan mencuri pengampunan dari hidup kita. Jangan. Maka itu hukum tertinggi. Ya, hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu bukan kasih, tapi mengampuni. Bahkan dia mengajarkan, berkati orang yang membenci kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Wih, luar biasa hukum itu. Dan itulah fakta dalam kehidupan kita. Mengapa dia memberi hukum itu? Oke, saya teruskan lagi. Saudara, ada satu hal yang mutlak, bukan cuma sangat penting di hidup kita. Mutlak. Bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu sangat-sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini hukum yang luar biasa. Dari mana saya pakai hukum itu? Matius 6 ayat 14 dan 15. Begini kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu akan mengampuni kamu. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Nah, ini fakta. Jadi saudara nggak bisa berkata begini dalam hidup kita ya. Aku nggak peduli kok dengan orang lain, terserah. Yang penting hubunganku beres dengan Tuhan. Nah, itu kalimat yang sangat salah. Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Maka kalau kita nggak bisa berdamai dengan sesama kita, berarti kita sedang tidak bisa berdamai dengan Raja Damai itu. Jangan anggap enteng. Mungkin ada yang berkata gini, Pak Pendeta, saya sih nggak punya musuh. Hanya ada beberapa orang yang saya malas ketemu. Awas ya, ngomong begitu. Awas. Nggak punya musuh, tidak benci, tapi malas ketemu. Awas itu. Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita perhatikan ini. Oh, ya, hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Kalau dengan sesama kita tidak beres, maka dengan Tuhan otomatis tidak beres. Mari kita buka Ibrani 12 ayat yang keempat. Saya ulangi lagi. Setia dan percaya sangat tergantung dengan pengampunan dalam hidup kita. Tanpa mengampuni, maka kita nggak akan bisa setia dan percaya. Nggak bisa. Maka itu harus ada pengampunan yang terus-menerus terjadi. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang 14. Maka itu terima kasih saya dapat tema yang luar biasa. Setia dan percaya. Begini kata Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Itu maksudnya kejarlah kekudusan. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi yang Tuhan mau, kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, ngeri saudara. Maaf, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini ayat yang paling menakutkan. Kenapa? Iblis tahu. Maka itu saya katakan iblis itu lebih teliti dan lebih rajin baca Alkitab daripada kita. Karena ayat-ayat vital dia ambil
untuk menghantam kita kembali. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ayo kita renungkan dengan pertanyaan ini. Setelah saudara baca Ibrani 12 ayat yang keempat. Berarti buat setan untuk membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, itu perkara besar atau perkara kecil? Ulangi pertanyaan saya. Setelah kita baca Ibrani 12 ayat 14, maka buat iblis untuk membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, itu perkara kecil, sepele, atau perkara besar buat setan? Jawabannya perkara kecil. Hanya membuat hati kita nggak mengampuni seseorang atau lebih. Karena kita marah, kita jengkel, kita nggak terima. Gampang. Maka pertanyaannya, saudara, aduh, kita harus hati-hati dalam hal ini untuk Tuhan tetap bisa kita lihat. Nah, saya tanya, kalau melihat Tuhan tidak bisa, bertemu Tuhan bisa atau tidak? Nggak bisa. Nah, apa yang terjadi kalau hidup kita nggak bisa melihat Tuhan? Berarti kita nggak ketemu Tuhan. Ini ada yang kirim bahasa Jawa, terjemahnya saya baca ya. Podongu dia rukun karo wong kabeh, sarta ngarao marang kasucen. Jalaran tanpa kasucen ora ana wong siji wae kang bakal ndeleng Gusti. Nggak bisa melihat Tuhan. Satu pun nggak bisa melihat Tuhan. Saya akan pakai kalimat ini. Suami yang nggak bisa mengampuni istrinya. Istri yang nggak bisa mengampuni suaminya. Maka di keluarga itu pasti tidak ada Tuhan. Ingat, cuma ada satu di antara dua. Ya, nggak ada yang ketiga. Satu di antara dua. Kalau nggak Tuhan, ya hantu. Kalau nggak Tuhan, ya setan. Kalau nggak surga, ya neraka. Saudara, dengar ini. Ketika istri nggak bisa ngampuni suaminya, ketika suami nggak bisa ngampuni istrinya, maka anak-anak akan melihat dua ekor setan di rumah mereka. Maaf saya berkata ini. Ketika suami istri tidak hidup dalam perdamaian, karena masih simpan dendam akan sakit hati, peristiwa yang sudah terjadi berapa lama, maka di rumah orang Kristen itu, bahkan di rumah pendeta, di rumah majelis gereja sekalipun, kalau suami istri nggak saling mengampuni, maka yang ada adalah neraka dan setan di keluarga itu. Izinkan saya mengatakan kalimat pedis ini. Maka anak-anak akan melihat dua ekor setan di rumah itu. Karena tidak mau berdamai. Aduh, sulit Pak, saya ngampuni. Ya, mau sampai kapan? Saya buktikan. Efesus 4 ya, ayat 26, 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Maka itu ketika saya terima tema ini, aduh, saya senang sekali. Setia dan percaya. Efesus 4 ayat 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, ini lucu sekali firman ini. Saudara boleh baca terjemahan bahasa apa saja, maka Papa di surga mengizinkan kita untuk marah. Maka itu tidak dikatakan jangan marah, tidak. Tapi yang ditulis apabila kamu menjadi marah. Jadi boleh marah. Siapa yang boleh marah? Suami istri. Karena mulai ayat 25 di Efesus 4 ini, itu bicara tentang suami istri. Luar biasa.
Jadi suami istri silakan marah. Nah, gara-gara ayat ini saya diskusi dengan 2 master psikologi. Satu lulusan Sugio Pranoto, satu lulusan Maranatha Bandung. Dalam diskusi kami dengan mereka, mereka kagum. Wih, baru tahu bahwa suami istri itu diizinkan marah. Kenapa? Dalam psikologi, orang yang marah tidak dilampiaskan, maka akan jadi penyakit di dalam hidup orang itu. Wah, ini luar biasa. Jadi suami istri boleh marah. Wih, enak ya kalau begitu. Tunggu dulu, belum selesai ayatnya. Saya ulangi, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, be angry. Wih, tambah disuruh marah. Oh, terjemahan lama, Setiawan, ini ada nulis di Facebook. Biarlah kamu marah. Loh, suruh marah lagi, biarlah kamu marah. Tapi jangan berbuat dosa. Ya, saya ulangi 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, kapan marah tidak berdosa? Saudara perhatikan firman ini, yaitu sebelum matahari terbenam, sudah harus padam amarah kita. FAYH, saya baca di Facebook. Jikalau saudara marah, jadi boleh loh. Janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan pada iblis. Oh, sampai ayat 27. Saudara, ini loh masalahnya. Silakan marah suami istri, tapi begitu matahari mulai terbenam, berdamailah. Nah, yang ngerti bahasa Yunani akan kagum. Efesus 4 ayat 26 itu tensesnya present continuous tense. Artinya marahlah tiap hari. Pokoknya pagi sampai sore berdamai. Jadi setelah sore berdamai, suami istri berkata, Ma, sorry ya Pak, sorry ya, hari ini aku buat salah. Pulang ke rumah, membawa surga. Anak-anak menanti di rumah, lihat papa mamanya harmonis, bahagia, makan sama-sama. Aduh, senengnya. Tidur dalam hadirat Tuhan, penuh dengan damai. Nah, menurut ayat 26, begitu pagi bangun, berteriaklah, lanjut yang kemarin, mau apa kamu? Lanjutkan sampai matahari terbenam. Aduh, sorry ya, aku salah lagi hari ini. Ampuni aku ya, maafkan aku ya. Aduh, terus pulang ke rumah, damai, surga luar biasa, anak-anak bahagia. Pasti ada yang tanya, sampai kapan? Sampai bosan marah. Serius, ini ayatnya. Kenapa saya berani berkata, kalau papa mama tidak berdamai, maka ada 2 ekor setan di rumah itu, karena ayat 27. Pasal 4 ayat 27, saya bacakan. Begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Nah, ini yang di Facebook ada yang komen. Jadi seperti drama. Iya, seperti sinetron lah. Pagi main sampai sore kembali asli. Oke ya? Bagus sekali. Nah, jadi papa mama yang tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti 2 orang ayah ibu ini memberi kesempatan, mengundang iblis nginap di rumahnya. Itu ayat 27. Bayangkan, saudara. Ini istilah saya saja. Setan itu kalau beranak pinak, berkembang biak, jauh lebih cepat daripada nyamuk. Catat itu. Artinya begini. Sore nanti ada papa mama nggak berdamai. Dendam, dongkol, benci, marah. Pulang ke rumah, sudah sore, matahari sudah terbenam.
Maka yang dibawa oleh dua orang ini untuk nginap adalah si kunyuk itu, si setan itu. Besok pagi, setan yang dibiarkan nginap semalam saja, besok pagi setan itu sudah bercucuk. Hanya dalam waktu kurang lebih 8-9 jam, setan sudah bercucuk. Bayangkan kalau sudah sekian belas kali, sekian puluh kali matahari terbenam. Ini ada komen dari Manado. Setan aja nggak perlu nginap, sudah berbahaya di rumah kita. Apalagi kalau nginap, betul Senta. Maka itu kita harus hati-hati. Oh papa mama, mari kita rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan merasa, aduh aku benar, kamu yang salah. Nah itu nggak boleh. Yang namanya suami istri nggak bisa satu salah satu benar, nggak bisa. Pasti semua kita pernah membaca, itu sudah viral berkali-kali di sosial media tentang sepatu. Betul ya? Saya suka tulisan itu tentang sepatu. Sepatu itu keren loh. Jalannya nggak pernah sama. Nggak lucu kalau jalannya sama-sama, itu bukan sepatu namanya. Betul? Jalannya nggak pernah sama, bentuknya juga nggak sama persis, tapi mereka serasi. Nah kalau suami istri bisa seperti sepasang sepatu, betapa bahagianya anak-anak itu, nggak saling menyalahkan, nggak saling. Oh hebat sekali tulisan itu. Maka itu suami istri, supaya kesetiaan dan percaya ini tidak meninggalkan hidup kita, tidak meninggalkan keluarga kita, supaya anak-anak kita punya masa depan yang bagus. Mengampuni. Mengampuni. Saya berikan bukti. Wajar sebagai papa mama memikirkan masa depan anak-anak. Dan biasanya untuk memikirkan masa depan anak-anak, pasti papa mama carikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak. Siapkan asuransi, siapkan tabungan untuk anak-anak. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, walaupun kita menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi kalau kita dengar kalimat ini, kalau kita suami istri rajin bertengkar, ayo ngaku, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Jangan bilang nggak ada, awas ya. Kalau suami istri rajin bertengkar, walaupun papa mama menyiapkan pendidikan masa depan yang hebat, anak-anak kita nggak bisa jenius. Sebab kalau kita bertengkar, itu kan sore ke malam. Nggak mungkin bertengkar pagi, siang, sore, malam. Ngawur aja itu. Karena kalau kita pagi, siang, sore kan ada di kantor. Sore baru pulang sampai malam. Nah, waktu malam biasanya suami istri bertengkar. Itu jam tidurnya anak-anak. Yakinlah, anak-anak yang tahu ada 2 ekor setan di rumahnya, maka kalau malam mau tidur, anak-anak nggak bisa tidur karena takut setannya kumat. Ngerti nggak kalimat ini? Anak-anak stres, malam nggak bisa nyenyak tidurnya karena tunggu dengar jebrak, dengar apa? Sekolahkan di sekolah yang hebat, bayarnya US dollar, anak-anak tetap akan bodoh karena tidurnya tidak nyenyak, saudara. Maka itu mengampuni itu mutlak. Jadi pengampunan itu adalah harta yang lebih mahal dari uang deposito 10 triliun di keluarga saudara. Mengampuni itu lebih daripada emas 20 kilo di rumah kita. Mengampuni itu segala-galanya.
Maka itu harta yang terpenting dalam keluarga kita, dalam hidup kita adalah mengampuni. Dan karena itu penting, maka itu iblis curi yang penting. Karena karena pencuri nggak mungkin nyuri sandal jepit bekas lagi. Yang pencuri, yang maling curi adalah yang berharga. Nah, dalam keluarga kita yang berharga itu adalah pengampunan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan pengampunan itu dicuri oleh iblis. Jangan biarkan. Itu mutlak untuk hidup kita. Terus gimana cara kita mengampuni? Mari kita belajar dari Bapa di surga. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini cara kita mengampuni. Seperti Bapa telah mengampuni kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini ada kesaksian dari seorang yang namanya Roni Siombing. Dia berkata begini. Pemulihan akibat dampak dari ortu yang selalu berantem itu butuh waktu yang lama. Terus dia nambahi kalimat pengalaman pribadi. Nak, terima kasih kamu jujur. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Oh, ada pertanyaan di IG. Kalau pemicu marahnya muncul setelah matahari terbenam, bagaimana? Ya langsung bertobat juga. Selesaikan. Jangan nunggu besoknya lagi. Setan nginep di rumah nanti. Oke. 2 Korintus 5:19. Begini kata Tuhan. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Saudara-saudara, lihat ayat ini. Jadi Bapa mengampuni kita itu dengan tidak memperhitungkan yang dulu-dulu. Coba bayangkan. Kalau Tuhan mengampuni kita sambil diungkit-ungkit yang dulu-dulu, saya percaya gak ada seorang pun di antara kita yang bisa layak jadi anak Tuhan dan kita bisa masuk surga. Betul tidak? Kalau dia ngungkit-ungkit. Maka itu suami istri jangan berkata gini, aku ngampuni kamu, tapi ingat kejadian 94, loh jauh sekali. Ini sudah 2021. Aku ngampuni kamu. Tapi lihat SMS-mu. Tahun berapa itu? Saudara, kalau kita mengampuni, jangan pakai ungkit-ungkit yang dulu. Maka itu menurut 2 Korintus 5:19, begini firman Tuhan. Yang sudah menjadi suami istri, saya ulangi, yang sudah menjadi suami istri, tidak boleh ada kalimat, ingat yang dulu ya, ingat yang dulu. Awas itu. Apalagi, maaf ini saya cuma ngomong. Ingat omongan mamamu waktu kita awal menikah. Menikahnya sudah 40 tahun. Lalu mertua sudah mati 20 tahun. Kejam sekali itu. Masih diingat-ingat. Saudara, jangan izinkan setan masuk dan bertakhta di keluarga kita. Cara mengusir setan gampang. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Enggak berat, enggak berat. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni yang lain. Dengan tulus, tanpa ungkit-ungkit. Hari ini berdamai dengan semua orang. Ayat yang terakhir. Matius 18 ayat 19 dan 20. Biarlah firman ini menjadi jawaban dalam hidup kita.
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di keluarga kita, dengar ya, gaji kita ini besar loh. Semuanya ada. Kenapa keluarga kita nggak pernah ada damai, nggak ada keserasian, nggak ada keharmonisan? Ini jawabannya. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan bagikan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya rekan saudara keluarga kita yang merasa rumahnya kok banyak setannya. Hanya karena tidak mau mengampuni. Maka kalau ada kesetiaan dan kepercayaan dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup persahabatan kita, pasti surga ada di situ. Lagi sekali, untuk bisa percaya dan setia, harus berdamai dengan semua orang. Ampuni, ampuni. Matius 18 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, saya salah tadi ya, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, kompak, harmonis, seia sekata, sejalan, sepikiran. Nah, tidak asal dua orang, tolong dicatat. Tidak asal dua orang, hanya dua orang yang membuat kesepakatan. Nah, menurut Maleakhi 2 ayat 14, dua orang yang membuat kesepakatan adalah suami istri. Ini saya bacakan ya, saudara kan kaget. Saya punya anak tunanetra di Malang, namanya Adi Gunawan. Tapi Tuhan kasih dia kejeniusan yang luar biasa. Dia menolong banyak tunanetra untuk bisa membaca, bisa menulis, bisa main game, bisa WhatsApp, bisa buka Facebook. Nah, saudara boleh catat, cari kliknya Adi Gunawan Institute. Tapi yang tunanetra, karena ada dua di situ. Yang satu Adi Gunawan yang hipnoterapi, ini yang Adi Gunawan yang tunanetra. Dia nulis begini, tunanetra loh nih, 100%. Suami dan istri harus selalu saling mengampuni dan saling melengkapi. Koma, pakai koma lagi loh. Sama seperti Papa di surga, titik. Agar mereka dapat menjadi berkat bagi anak-anak, koma, keluarga, koma, dan banyak orang. Ini tunanetra. Rapi lagi tulisannya. Terima kasih Adi, Papa senang kamu gabung. Salam buat Joanna, itu nama istrinya. Nah, saya ulangi. Dua orang. Itu enggak asal dua orang, tapi yang sepakat. Yang harmonis, yang seia sekata, yang sejalan, yang sepikiran, yang sehati. Terus dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan dua orang suami istri yang sepakat? Saya ulangi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Minta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Papaku yang di surga. Saudara, saya tidak pernah menemukan janji di ayat lain di seluruh Alkitab yang sehebat janji Matius 18 ayat 19. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangkan, minta apapun juga. Wah, ini luar biasa. Berarti enggak terbatas. Nah, tapi enggak untuk semua orang. Hanya untuk suami istri yang sepakat. Begini maksud Tuhan. Kalau ada suami istri kompak, sehati, harmonis, seperti sepasang sepatu tadi, maka permintaan suami istri itu enggak yang aneh-aneh. Enggak mungkin minta pesawat terbang 2, gerbong kereta api 4, gajah 5, ngapain? Permintaan suami istri yang sepakat itu pasti seputaran keluarganya, anak-anaknya, dan kesehatannya. Bayangkan, kalau semua suami istri di dunia seperti ini,
Setan tidak pernah bisa nembus dan masuk ke keluarga itu. Akhirnya anak-anak pasti aman. Maaf ya saudara, saya itu radikal. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya langsung mengambil kesimpulan. Jadi, kalau ada anak-anak sakit, yang salah pasti dua orang ini, papa mamanya. Nggak sepakat. Maka itu setan masuk. Karena begitu suami istri selalu seia sekata, harmonis, berdamai, suka mengampuni, saling mengasihi, saling setia, saling percaya. Minta apapun juga. Wih, itu luar biasa. Maka rumah tangganya aman. Ayat 20 yang terakhir. Sebab, nah saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Sebab, di mana ada dua orang yang berkumpul dalam namaku, dan ada orang-orang ketiga. Jadi bacanya bukan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul. Salah. Dua orang yang pertama di ayat 20 adalah dua orang di ayat 19. Siapa itu dua orang di ayat 19? Suami istri. Nah, kalau ada suami istri berkumpul, lalu muncul orang-orang ketiga. Bukan tiga orang, salah. Orang-orang ketiga. Itulah anak-anak. Keren ya? Nah, begitu papa mama harmonis, ngajak anak-anak kumpul dalam nama Tuhan Yesus. Lihat kalimat terakhir. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tolong ya para istri, karyawan Bank Mandiri, janji ya, sharingkan, bagikan firman ini kepada suami. Dan kalau kita sudah punya menantu, bagikan firman ini ke keluarga anak-anak kita. Supaya ada surga di keluarga kita. Dan timbul percaya dan setia itu. Maka kalau kita bisa mengampuni dan percaya dan setia selama di dunia bersama pasangan kita dan rekan-rekan kita, maka untuk percaya dan setia kepada Tuhan Yesus itu otomatis, artinya gampang. Sekarang pertanyaan saya, kalau raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu ada di tengah-tengah keluarga kita, bukan gambarnya Tuhan Yesus. Bukan salib dipasang di mana-mana di rumah. Bukan. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga kita ada raja segala raja, ada Tuhan segala Tuhan, saya tanya, mungkin gak ada setan goblok, setan nekat berani nembus ke keluarga kita? Gak mungkin. Artinya kalau setan goblok, setan bodoh nekat aja bisa mikir, maka setan pintar lebih nggak berani masuk karena mereka lebih mikir. Itu istilah saya. Wih, betapa indahnya keluarga kita, anak-anak sehat, rukun, damai, sejahtera, sukacita tiap hari. Aduh, menyenangkan. Maka yang punya sopir, punya pembantu, punya sahabat akan melihat surga dan merasakan surga di keluarga kita. Inilah kebenaran. Maka bagian terakhir saya tanya begini. Setelah kita membaca Matius 18 ayat 19 dan 20. Pertanyaan saya, dengar ya, ini pertanyaan aneh. Tapi ini bisa nyata dan fakta. Setelah kita membaca dan belajar Matius 18 ayat 19 dan 20. Pertanyaan saya. Kita lebih mudah mengusir setan atau lebih mudah mengusir Tuhan Yesus dari keluarga kita? Atau saya balik, sama nanti jawabannya. Kita lebih mudah mengundang setan masuk ke tengah-tengah keluarga kita, atau lebih mudah mengundang Yesus masuk ke keluarga kita? Saya harap masing-masing kita bisa jawab. Dan jawabannya menyedihkan dan menakutkan. Ternyata mengusir Tuhan Yesus dari keluarga kita sangat mudah daripada mengusir setan. Buatlah suami istri tidak berdamai, setan langsung masuk.
Dengan kata lain, mengundang setan di keluarga kita jauh lebih mudah daripada mengundang Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Maka itu tema yang dipilih oleh Ikatan Istri Karyawan Keluarga Bank Mandiri ini bukan tema yang sembarangan, percaya dan setia, setia dan percaya. Semua akan terbukti kalau ada damai, perdamaian, saling mengampuni. Jadi jangan ada yang keras hati, jangan ada yang keras kepala, jangan ada yang ngotot. Enggak bisa. Aku enggak mengampuni. Nunggu dia mati. Kejam sekali. Jangan berkata seperti itu. Berdamailah seperti Tuhan mengampuni kita. Kita mengampuni yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.